Selamat pagi guys. Dulu saya kalau ditanya jawabnya I don't know why. I don't know. Pak Cindy tahu isu yang berkembang di masyarakat hari ini? I don't know. Pak Cindy tahu korupsi? I don't know. Jadi saya banyak menggunakan kata-kata I don't know why. Tapi sekarang saya punya lebih banyak waktu untuk mengamati kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang. Antara lain, kenapa Kang Deddy tidak ikut protes pemotongan dana transfer daerah? Ini yang dimaksud Kang Deddy adalah KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat periode 2025 sampai 2030. Separuh gubernur, 50% ya, menggeruduk kantor Kementerian Keuangan Jakarta tanggal 7 Oktober 2025, harinya hari Selasa. TKD yang ada di dalam APBN 2026 melanggar undang-undang, yaitu tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan keselarasan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kata berita. Pemotongan dana bagi hasil, yaitu PBB, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pendapatan pengelolaan, dan sumber daya alam. Pendapatan pengelolaan sumber daya alam. Awal tahun 2025 sudah dipangkas anggaran daerah dan kementerian serta lembaga negara. Jadi daerah, provinsi ya, kementerian, dan lembaga negara itu sudah dipangkas anggarannya. 306 triliun total di awal 2025. Ini masih kata berita. Imbasnya, pelayanan publik, infrastruktur, kepala daerah menyesalkan program pembangunan yang tidak akan bisa dijalankan. Pelayanan publik terganggu, bahkan sulit terrealisasi. Dalam geruduk Menkeu itu, Kementerian Keuangan, 18 gubernur hadir dan ditemui oleh Menteri Keuangan. 5 menteri absen, 8 menteri mengirim perwakilan. Jadi totalnya tinggal 31. Padahal total provinsi di Indonesia adalah 34. Berarti masih ada 3 yang misterius nih. Tapi yang absen pasti adalah 5.
Maluku Utara dengan Gubernur Shirley Chowanda yang bertindak sebagai salah satu juru bicara itu menyatakan seluruh Pemda menolak. Ini pernyataan dia ya. Seluruh Pemda menolak pemotongan untuk provinsi 20% sampai 30%. Ya, coba ya, 20 sampai 30%. 60 sampai 70% itu untuk kabupaten. Ini melumpuhkan banyak program, kata Shirley. Ada lagi yang membebani daerah adalah PPPK, P3K, pegawai yang diangkat dengan masa kontrak. Ini cukup besar beban kami, katanya. Belum lagi kami sudah janji melakukan pembangunan jalan dan jembatan. Nah, setelah kumpul semua, ketemu sama Pak Purbaya jam 10 pagi selama 1 jam. Pak Purbaya berkomentar begini, penolakan itu wajar, namun seharusnya daerah sudah membangun sejak lama. Anggaran tidak dibuang-buang ke tempat yang nggak jelas. Tetap mempertimbangkan, kami, maksudnya pusat, tetap mempertimbangkan jika nanti perekonomian membaik, pendapatan pajak naik, core tax juga udah bagus, biaya nggak ada yang bocor, kan pasti kan pendapatannya naik. Nanti kita bagi. Begitu kata Purbaya. Udah, pertemuan selesai. Jadi gubernur, selesaikan program-program yang diusulkan dulu dengan baik. Jadi selesaikan dengan baik. Pemerintah pusat yakinlah, diyakinkan. Jadi yuk ngerjain proyek dulu sampai selesai dengan baik. Pasti pemerintah pusat akan yakin. Kalau kamu yakinkan, dia yakin. Nanti akan ditambah anggarannya gitu, kata Pak Purbaya. Nah, keterangan Kang Deddy nih sebagai orang yang tidak ikut hadir dalam geruduk itu, Kang Deddy memang menyampaikan di dalam video itu dan dimuat di surat kabar, TKD untuk Jawa Barat itu turun 226 T, teman-teman. Ya. Yang Jawa Barat terkena 2 triliun 458 miliar. Yang kabupaten-kabupaten se-Jawa Barat itu terkena 2 triliun 700 miliar. Untuk totalnya 226 T seluruh nasional. Nah, Kang Deddy bilang, sebagai gubernur, saya itu punya 2 variabel, istilahnya Kang Deddy, variabel, yaitu kepala daerah otonom, variabel pertama, dan wakil dari pemerintah pusat. Nah, sebagai wakil dari pemerintah pusat, tidak elok dong kalau saya protes ke pusat. Itu kata Kang Deddy. Nah, kembali ke pemotongan TKD sebesar 2 triliun 458 miliar untuk Provinsi Jawa Barat, dan untuk kabupaten-kabupaten se-Jawa Barat adalah 2 triliun 700 miliar.
Kang Deddy bilang, ini berpengaruh Pak. Iya, pasti berpengaruh. Pembuatan jalan, sekolah, rumah sakit, puskesmas. Yang ini dananya diambil dari bagi hasil, alokasi umum, dan alokasi khusus. Nah, kalau transfer ke daerahnya dari pusat berkurang 2 triliun 458 miliar untuk Provinsi Jawa Barat dan kabupaten-kabupatennya 2 triliun 700 miliar, maka ini pasti berpengaruh. Namun saya tidak ongkang-ongkang, saya tidak tumpang kaki istilahnya Pak KDM. Saya berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetap. Caranya gimana Pak? Caranya memotong, mengurangi berbagai kegiatan rutin pemerintah. Contohnya apa Pak? Perjalanan dinas. Saya akan potong 75%, kata Kang Deddy. 75% dari kebiasaan Perdin ini, perjalanan dinas. Gubernur muter-muter kemana-mana, sidak di rapat di kabupaten dan lain sebagainya. Nah, gambarannya dari 1,5 menjadi 750 miliar. Bisa kita turunkan lagi menjadi 100 miliar aja. Contoh aja gubernur KDM. Apa bisa diiritkan gitu. Listrik. Karena kalau dari yang di dalam nyala nggak apa-apa, itu bisa menurunkan biaya listrik sampai 50 sampai 75%. Air, penggunaan air diatur, pembelian ATK diatur, internet, wifi di luar dinas tidak boleh dipakai, jadi hanya untuk keperluan dinas saja, tidak buat main game, tidak buat main segala macam. Jadi ini ADM tahu persis, tahu mendetail. Tamu, acara, rapat-rapat, ada snack, ada makan siang, itu dihapus saja. Sajiannya air putih aja. Demikian kira-kira gambaran dari Pak KDM. 2026 belanja berjalan pasti meningkat. Jalan, pembangunan jalan yang semula 3M akan dinaikkan jadi 3,5 triliun untuk Jawa Barat. Masih ditingkatkan. Pembangunan dan rehabilitasi kelas, sekolahan, SMK yang semula 700 dinaikkan menjadi 1 triliun. Listrik untuk kaum miskin selesai 2026, menganggarkan 500 miliar. Irigasi perbaikan sungai itu disediakan 500 miliar. Penerangan jalan umum disediakan 750 miliar. Rumah sakit, warga miskin, kesehatan, pendidikan gratis. Kalau ada masyarakat yang datang ke Pak KDM, Pak KDM menggunakan dana pribadi atau menggunakan Rereogan 1000 ASN
aparatur sipil negara. Jadi di Jawa Barat itu ada iuran 1000, tapi yang iuran adalah ASN. Kalau warga itu sudah di RT RW. Dalam tagline-nya ADM adalah ASN berpuasa, rakyat berpesta. Ini yang benar ini. Jadi ASN itu jadi pelayan negara, bukan menikmati uang negara. Sekarang kita analisa. Nomor 1, protes itu sekarang menjadi tren. Jadi apa sekarang demo, apa sekarang protes. Ngomong-ngomong protes, itu bisa dari rakyat, bisa dari mahasiswa, bisa dari komunitas, misalnya ojek online gitu ya. Nah ini dari Pemda protes ke pusat. Ini kan urusan internal, Pak. Pemerintah dengan pemerintah. Kenapa menggunakan geruduk protes? Ini sudah salah ini. Menurut saya. Ibarat sebuah perusahaan, kalau ada yang tidak masuk akal, diproteskan ke atas. Ya internal aja kan. Telepon, datang, ya kan, dengan tertib, minta waktu kepada Pak Menteri untuk menjelaskan kebijakan ini. Kedua, belajar dari tes debrief ini. Saya sering ikut dan mendebrief orang. Jadi kalau saya lihat jawabannya Pak Purbaya tadi, itu beliau menguasai materi. Mental pasti dia punya. Kemampuan menjawab, oke. Dia logis, dia rasional. 3, pemprotesnya nih, nggak ada moral. Nggak tahu itu protes internal, protes eksternal. Kenapa nggak dilakukan secara tertutup? Meeting internal saja. Gampang kan itu diagendakan. Ini ada poin nih. Ada poin bekerja di bawah tekanan. Jadi kalau di swasta, itu ada tekanan dari target, tekanan biaya yang minim, fasilitas yang minim. Tapi kan kita harus tetap bekerja dengan profesional. Nah ini, para gubernur maunya kerja nyaman. Semua anggaran tersedia. Tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Tidak bisa menyesuaikan. Bikin langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. 18 gubernur saya nilai tidak lolos karakter, Pak. Kalau begitu caranya, yang 5 lolos karakter karena dia nggak ikut protes. Nah yang 8 ini yang ragu-ragu ini, dia mungkin sebetulnya nggak ingin ikut, tapi nggak enak sama teman-temannya. Poin keempat, fakta. Ini fakta. Tender hingga pelaksanaan, pengawasan dalam proyek-proyek daerah itu banyak biaya khusus yang dikeluarkan oleh para pemborong sebelum pelaksanaan proyek dilaksanakan. Bahkan kan saya kan kerja di bank, Pak, banyak membiayai para kontraktor. Itu tahun 2026 dia
mau ikut tender 2025 itu sudah setor dulu kepada otoritas, Pak. Jadi kontraktornya sudah dipungut biaya, anggarannya dibuang-buang, tidak untuk pos yang semestinya. Ini kan fakta. Dan fakta itu sudah disinyalir oleh Pak Sumitro Joyo Hadikusuma di tahun 1998, di tahun 2000, bahwa kebocoran anggaran pemerintah itu diperkirakan 30%. Dan ini cocok dengan angka tadi. Kebijakannya Pak Prabowo memotong TKD 30% untuk provinsi. Jadi perkiraannya yang 30% ini itu sudah bocor duluan, Pak. Makanya tadi Pak Purbaya menjawab dengan apa? Dengan seharusnya daerah sudah membangun sejak lama. Anggaran tidak dibuang, nggak jelas. Walaupun pemerintah juga mempertimbangkan nanti kalau perekonomian sudah baik, maka TKD akan dinaikkan lagi. Jadi, Kang Deddy aja bisa, sanggup dan siap. Yang terakhir, dua yang terakhir, logika. Kalau bicara pendapatan dan biaya, untuk mendapatkan profit, itu kan pendapatannya dinaikkan, biaya diturunkan. Satu. Kedua, pendapatan tetap, biaya diturunkan. Itu kan logikanya. Jadi, kalau anggaran diturunkan, biaya diturunkan dong. Ya enggak? Bukan demo, minta jatahnya tetap. Ya kan? Fakta berikutnya. Pengelolaan tempat wisata dan tempat hasil bumi di daerah. Ini kan pengunjung nih, bayar tiket, uang diterima oleh pengelola, pengelola setor ke kas daerah. Ini yang bocor ini di pengelolaannya, Pak. Pariwisata rame, pengunjung bayar, tapi uangnya yang sampai ke kas daerah, perkiraannya minimal tadi 30% dimakan pengelola dulu. Jadi kesimpulannya, ya kadang-kadang mereka itu, penguasa daerah itu ngetes menteri baru juga. Entah itu Pak Purbaya ngerti atau tidak, tapi pasti dia paham. Apalagi Prabowo paham. Ini mental-mental kolonial kayak gini, pakai gaya-gaya protes. Tapi mudah-mudahan Pak Purbaya dan Pak Prabowo diberi kekuatan mental. Kita support dia untuk mengefisienkan anggaran daerah, Pak. Dan ini saya kira baru langkah awal. Masih banyak langkah-langkah rinci yang nanti harus kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.